Perkenalkan, saya Natasha Tulwai dari Program Studi Misiologi dan Komunikasi Kristen. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi tentang Apa nih? konsep dan model teori komunikasi. Nah, mengapa materi ini penting? Karena komunikasi adalah jantung dari setiap kegiatan misi, baik itu menyampaikan ajaran, membangun hubungan, maupun mengubah perilaku. Tanpa memahami konsep dan modelnya, pesan yang ingin disampaikan yaitu bisa salah tafsir atau tidak sampai tujuan. Berikut kita masuk dalam konsep dasar komunikasi. Jadi, pengertian komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima untuk menimbulkan pengertian atau perubahan sikap atau perilaku. Dalam konteks misi, berarti menyampaikan kabar baik, nilai, dan ajaran agar dipahami dan dihayati. Berikut ada unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama, ada pengirim. Sumber pesan memiliki tujuan. Dan yang kedua, pesan, isi, ide, nilai yang disampaikan. Dan yang ketiga, saluran, media, atau lisan, tulisan, gambar, media sosial. Dan yang keempat, yaitu penerima, orang atau kelompok yang menerima pesan. Dan kelima, umpan balik, tanggapan penerima. Dan yang keenam, gangguan, faktor yang menghambat bising perbedaan budaya maupun bahasa. Tapi di sini juga ada prinsip komunikasi dalam misi loh. Dan yang pertama yaitu jelas dan sederhana, kedua sesuai konteks budaya penerima, dan ketiga terbuka dan jujur, keempat dunia arah bukan satu arah saja. A few moments later. Oke, berikut kita masuk dalam model-model teori komunikasi. Secara sederhana dan relevansi dengan misi, berikut pertama ada model linier oleh Aristoteles, Shannon, dan Weaver. Gagasannya, komunikasi satu arah, pengirim, saluran, dan penerima. Kelebihannya mudah dipahami, cocok untuk penyampaian informasi umum, dan keterbatasan tidak ada umpan balik. Dalam misi digunakan saat khotbah, pengajaran umum, penyebaran bahan bacaan, tetapi perlu dilengkapi sesi tanya jawab agar tidak hanya satu arah. Dan yang kedua ada model interaksional oleh Osgood Scrum. Gagasannya, komunikasi dua arah, ada pertukaran peran, pengirim, penerima, dan umpan balik. Ada bidang pengalaman yang sama sebagai dasar pemahaman. Relevansi misi yaitu sangat penting. Membangun dialog, mendengarkan kebutuhan jemaat atau masyarakat, menyesuaikan cara bicara agar sesuai latar belakang mereka. Dan yang ketiga yaitu model transaksional atau oleh Barnard. Gagasannya yaitu komunikasi berlangsung terus-menerus, saling memengaruhi, dipengaruhi lingkungan, budaya, emosi, dan konteks. Relevansi misi yaitu ini model paling sesuai untuk kerjaan misi masa kini. Kita tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memahami situasi sosial, budaya, dan tantangan yang dihadapi penerima pesan. Berikutnya ada pembahasan penerapan dalam misi dan komunikasi. Poin utama yaitu yang pertama memilih model yang tepat jika menyampaikan informasi, linear jika membangun hubungan, interaksional atau transaksional. Kedua, mengurangi gangguan. Gunakan bahasa yang dimengerti, media yang sesuai, hindari istilah-istilah yang terlalu teknis. Dan yang ketiga, menggunakan umpan balik, tanya apakah pesan dipahami, amati perubahan sikap. Dan yang keempat, komunikasi misi bukan hanya bicara, tetapi juga mendengarkan dan memahami orang lain.
terakhir, penutupnya, yaitu demikian pembahasan mengenai konsep dan model teori komunikasi. Kesimpulannya, memahami teori ini membantu kita menyampaikan pesan misi secara efektif, tepat sasaran, dan dapat diterima dengan baik. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.